Melawan si raksasa Cina, Taiwan tambah 300 rudal Patriot dari Amerika Serikat. Pertahanannya makin kuat. Taiwan dilaporkan berencana membeli 300 rudal Patriot tambahan dari Amerika Serikat untuk melawan ancaman Cina yang semakin besar terhadap wilayahnya. Apple Daily mengutip sumber keamanan Taiwan mengatakan Komando Angkatan Udara Taiwan berencana membeli tambahan 300 rudal pencegat Patriot Advanced Capability atau PAC-3 Missile Segment Enhancement dari Amerika Serikat tahun depan. Jika pembelian tersebut benar dan disetujui, Taiwan akan memiliki rudal PAC-3 sebanyak 650 buah pada 2027 mendatang. Ketika ditanya, Komite Pertahanan Luar Negeri Parlemen, Kepala Staf Angkatan Udara Taiwan Huang Chinwei mengatakan dia tak dapat mengungkapkan jumlah pasti rudal yang dibeli negara tersebut. Namun ia mengklaim bahwa pengadaan sistem peluru kendali akan tetap masuk dalam anggaran negara yang dialokasikan sebesar 6 miliar dolar Amerika. Sementara itu dikutip Taiwan News, Wakil Menteri Pertahanan Chang Cheping mengatakan Taiwan telah meminta sejumlah besar peluru kendali di awal rencana akuisisi rudal Patriot tersebut. Namun dalam tahap implementasinya, Amerika Serikat menyatakan Taiwan hanya dapat memperoleh rudal Patriot dengan jumlah yang lebih sedikit dari permintaan awal karena pertimbangan anggaran. Chang mengatakan awalnya jumlah tersebut tidak memenuhi syarat operasional yang ditetapkan Taiwan. Ia menuturkan untuk memenuhi kekurangan itu, Angkatan Udara Taiwan menambah jumlah pembelian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam kesempatan itu, Huang mengatakan bahwa militer Taiwan akan melakukan pembelian senjata tambahan senilai 22,6 miliar dolar Taiwan dari Amerika Serikat tahun depan. Huang tak merinci alutsista apa yang akan dibeli dari Amerika Serikat. Ia mengatakan informasi tersebut masih rahasia lantaran Kongres Amerika Serikat belum diberitahu soal rencana akuisisi tersebut. Namun seorang sumber kepada Channel News Asia berspekulasi bahwa pembelian alutsista tahun depan dapat mencakup tank Howitzer 109 self-propelled. Meski begitu, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan belum memastikan barang-barang tersebut masuk dalam kesepakatan pengadaan senjata dengan Amerika Serikat. Meski tidak memiliki relasi diplomatik dengan Taiwan karena kebijakan satu Cina, Washington dan Taipei memiliki perjanjian kerjasama. Fakta kerjasama itu meliputi bidang ekonomi hingga pertahanan. Dalam perjanjian itu, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab membantu Taiwan melindungi diri dari ancaman agresi Cina. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, tegangan dikabarkan terjadi di Laut Cina Selatan. Armada penjaga pantai Cina dilaporkan saling bersiaga dalam jarak dekat dengan kapal pelengkap Angkatan Laut Malaysia. Ini terjadi akibat upaya Cina yang disebut mengganggu eksplorasi hidrokarbon Malaysia di lepas pantai Sarawak. Eksplorasi terkait pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi dan gas alam di LCS. Dikutip CNBC Indonesia dari laporan yang dirilis Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Center for Strategic and International Studies, dilaporkan bahwa kapal China Coast Guard 5402 beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak, Malaysia pada pekan lalu. Dalam histori perjalanannya, CCG 5402 memang telah berlayar beberapa kali ke dalam zona ekonomi eksklusif milik Kuala Lumpur pada awal November silam. Kapal itu bahkan sempat berlabuh di Lusonia Shoals yang disebut milik Malaysia. Menurut laporan itu, Malaysia merespon dengan mengirim kapal pembantu Angkatan Laut Malaysia Bunga Mas 5. Kapal ini berhasil membayangi 5402 setidaknya untuk beberapa hari. Siaran GPS yang terlontar dari Bunga Mas 5 tidak begitu jelas selama periode ini, tetapi citra satelit pada 13 November lalu menunjukkan kapal-kapal itu hanya berjarak 3 mil laut, tulis laporan itu. Pada 12 November, 5402 menuju 40 mil laut di timur Luconia Shoals untuk patroli cepat sebelum kembali ke posnya. Tampaknya mereka tertarik dengan kedatangan kilang baru, Borr Drilling Gunload, yang telah ditarik ke lokasi itu hanya beberapa hari sebelumnya.
Gunlod berada di Blok SK410B. Eksplorasi dilakukan di bawah kontak dengan PTT, Exploration and Production Thailand. Perusahaan ini membuat penemuan terbesarnya beberapa mil di selatan lokasi Gunlod saat ini pada tahun 2019. Hal ini membuat 5402 kembali ke daerah tersebut pada 19 November dan mendekati dalam jarak 2 mil laut dari rig. Laporan itu juga menulis kapal Malaysia memperingatkan agar kapal 5402 Cina menghentikan upaya tersebut. Sebelumnya, Cina juga disebut laporan itu melakukan hal serupa dengan kapal nelayan Vietnam. Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia juga mengerahkan kapal kedua, KD Keris. Keris berlayar langsung dari Sabah ke lokasi Gunlod dan tinggal selama 1 hari sebelum mengikuti 5402 kembali ke Luciana Seoul. Kedua kapal itu bermanuver di sana selama beberapa hari ketika 5402 pergi untuk patroli lagi ke barat Luciana Seoul pada 24 November. Keris mengikutinya kembali, sebut laporan lagi. Pada 25 November, Gunlod tetap berada di lokasi di Blok SK410B dan 5402 belum meninggalkan lokasi tersebut. Cina mengklaim 80% LCS melalui garis putus-putus ini membuat ketegangan terjadi dengan banyak negara ASEAN. LCS adalah laut kaya migas, belum ada konfirmasi dari kedua negara. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat terus menekan Cina di Laut Cina Selatan. Washington berusaha keras untuk menghentikan Beijing dari eksplorasi yang lebih luas di jalur vital maritim dunia. Sebagaimana diketahui melalui konsep 9 garis putus-putus, Cina mengklaim 80% wilayah LCS. Amerika Serikat masuk dan mencampuri urusan kawasan dengan dalih kebebasan navigasi dan juga sekutu. Tidak hanya tekanan militer, Amerika Serikat di bawah komando Presiden Donald Trump juga menekan Cina dengan sanksi ekonomi. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan pejabat tinggi Pentagon ke beberapa negara seperti Indonesia dan juga Filipina untuk mengeratkan kembali hubungan pertahanan dan juga keamanan di LCS. Berikut fakta-fakta tekanan Amerika Serikat ke Cina di Laut Cina Selatan. Pertama, mengirimkan armada tempur. Kapal perang Amerika Serikat dilaporkan mulai bergerak memasuki LCS. Terdapat 2 kapal perang Amerika Serikat yang dilaporkan termasuk perairan itu melalui Filipina. Dikutip dari Global News dari kata pelacakan yang dirilis oleh South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, kelompok siap amfibi memasuki LCS pada hari Minggu 6 Desember 2020. Kapal-kapal tersebut adalah USS Makin Island yang berlayar dari arah Filipina Utara dan juga USS Somerset yang masuk dari Filipina Selatan. Tulis media Cina itu mengutip organisasi yang berbasis di Beijing pada Senin 7 Desember 2020. Analis Cina melihat langkah tersebut sangatlah provokatif. Zhang Junsheng, seorang peneliti senior di Institut Penelitian Studi Militer Angkatan Laut PLA, mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat itu merusak perdamaian di kawasan. Masuknya kapal perang Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah perusak perdamaian dan juga stabilitas regional dan tidak disambut baik oleh negara-negara kawasan yang baru saja bergabung dalam kerangka RCEP dengan Cina, tutur Zhang. Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengirimkan pesawat intai untuk melihat kegiatan Cina yang melakukan beberapa pembangunan dan juga eksplorasi di wilayah sengketa Kepulauan Spratly dan juga Paracel. Prabowo hingga sanksi CNOOC. Temui Prabowo dan juga galang kerjasama dengan Indonesia. Pelaksana tugas Christopher Miller mengunjungi Indonesia pada Senin 7 Desember 2020. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama dari rangkaian kunjungan penguasa Pentagon itu di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungannya di Jakarta, ia menemui Menhan Prabowo Subianto. Dalam rilis yang diberikan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dan juga wilayah Indo-Pasifik lainnya. Dalam semua pertemuan tersebut, Menhan menekankan pentingnya Departemen Pertahanan menempatkan kemitraan bilateral dan juga dalam Taman Laut Cina Selatan yang bebas dan juga terbuka, serta kawasan Indo-Pasifik, tulis rilis itu. Meski Indonesia bukan negara penuntut di LCS, namun di posisi Indonesia secara geopolitik dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup dapat mendominasi lautan yang kaya hasil alam itu. Indonesia sendiri kerap bersetegang dengan Cina di Laut Natuna Utara. Ketiga, menjatuhkan sanksi ke perusahaan pengobaran Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menambahkan raksasa minyak Cina, China National Offshore Oil Corp, di daftar hitam. Pada Kamis 3 Desember, artinya investor Amerika Serikat akan haram menanamkan uang di perusahaan migas terbesar ketiga Cina itu.
Sanksi tersebut diduga dijatuhkan karena keterlibatan CNOOC dalam kegiatan eksplorasi energi China di perairan LCS yang diperebutkan China dan juga sekutu Amerika Serikat. Seperti Filipina, pasalnya Trump tidak mengejar dua perusahaan minyak China lain, yakni China National Petroleum Corp dan juga China Petrochemical Corp. Keempat, mendirikan armada Angkatan Laut Angkatan Pertama. Amerika Serikat menyatakan akan menghidupkan kembali armada tempur pertamanya yang akan berfokus pada perairan Pasifik Barat seperti LCS, Laut Cina Selatan, ataupun Laut Cina Timur, Selat Taiwan, dan juga Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Angkatan Laut Presiden Donald Trump, Kenneth Braithwaite. Untuk memperbaiki postur kami di Indo-Pasifik, kami akan menyusun kembali armada pertama, menugaskannya tanggung jawab utama untuk wilayah Indo dan Asia Selatan sebagai ekspedisi armada, katanya dikutip Jumat 4 Desember lalu. Ini akan meyakinkan mitra dan sekutu kami tentang kehadiran dan juga komitmen kami di kawasan. Ini sambil memastikan setiap musuh indikator bahwa kami berkomitmen terhadap keberadaan global untuk memastikan supremasi hukum dan juga kebebasan laut, tambahnya. Menurut Derek Grossman, analis pertahanan senior di Rand Corporation, langkah itu diarahkan ke China, saingan utama Amerika Serikat di Teater Pasifik. Selain itu, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menggandeng beberapa negara di kawasan itu untuk memuluskan rencananya.